Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ya, kami dari Diskominfo Aceh Tenggara sekarang sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kota Cani bersama Satgas Penanggulangan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Nah, kita akan berbincang santai di sini bersama Dr. Rizwan, yaitu adalah dokter spesialis paru, dan Dr. Bu Yamin selaku ketua ID dan juga merupakan dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kota Cani. Sebelumnya kita ingin mengetahui dulu apa sih sebenarnya COVID-19 itu, karena masyarakat Aceh Tenggara harus mengetahui juga apa sebenarnya virus corona yang saat ini lagi viral ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya virus corona itu atau COVID-19? Ya, sebagaimana yang telah sering kita dengar, sedikit banyaknya ya, COVID-19 itu adalah coronavirus disease yang tahun 2019 itu yang terjadi pertama kali di provinsi Wuhan di Cina, yang sangat menggegerkan. Jadi coronavirus itu adalah suatu virus zoonotik, artinya dia suatu virus yang memang hidup itu di hewan. Tetapi karena berbagai unsur, berbagai sebab, dia bisa bertransmisi atau berpindah dari hewan ke manusia. Dan sampai saat ini telah terbukti adanya transmisi dari manusia ke manusia juga. Jadi di sini yang perlu kita waspadai itu bagaimana proses transmisinya itu. Yang pertama, penyakit coronavirus ini kan merupakan respiratory disease, artinya dia suatu penyakit respirasi ya, dimana penularannya itu secara droplet. Droplet itu adalah percikan, jadi baik dari bersin, dari boleh dijelaskan dulu respirasi mungkin? Respirasi itu saluran napas, pernapasan. Jadi droplet itu adalah percikan, baik dia dari kita bersin atau dari kita batuk. Jadi di situ virusnya bisa menjangkau 1-2 meter. Jadi kita apabila kontak ada pasien yang batuk atau yang bersin, jadi sekitar jarak 2 meter itu bisa dijangkau oleh penularannya dari droplet ini. Jadi bagaimana gejala klinisnya? Nah, jadi gejala klinisnya itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama batuk. Nah, setelah batuk itu ada bisa disertai dengan sesak napas dan demam. Nah, demamnya yang bagaimana? Demamnya itu temperaturnya itu di atas 37,5. Biasanya itu rata-rata 38 derajat Celcius itu demamnya. Apakah semua pasien yang 3 gejala ini dinyatakan COVID? Ya. Nah, itu tidak. Nah, ada beberapa kriteria, yaitu dari gejala yang diderita ini. Yang pertama, apakah ada riwayat dalam 14 hari terakhir ini bepergian ke luar negeri. Itu standar 14 hari berdasarkan WHO berdasarkan WHO, di mana masa inkubasi virus ini adalah 14 hari. Jadi contohnya dari Cina, dari Wuhan, atau dari negara-negara terjangkit seperti Malaysia, Singapura, dan yang lain. Atau dari daerah Indonesia yang terjangkit seperti dari Jakarta, dari Solo, dari Bali, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika ada ketiga gejala tadi ditambah dengan adanya riwayat perjalanan, jadi dia bisa kita jadikan PDP atau ODP, di mana beda antara pasien dalam pengawasan atau PDP ini dengan orang dalam pengawasan atau ODP ini adalah gejala yang 3 tadi. Apabila hanya ada 1 atau batuk saja atau demam saja, itu masih dikategorikan jadi ODP. Sementara apabila ada ketiga gejala ini, maka dia disebut pasien dalam pengawasan. Ketika terjadi nanti ada ODP, jadi ketika seseorang itu ditegakkan menjadi ODP, maka dia harus kita isolasi. Biasanya kalau ODP ini biasa dia self isolation di rumah. Tapi apabila nanti kondisinya memburuk, dia bisa jatuh menjadi PDP. Maka itu harus kita isolasi di rumah sakit. Ketika ada pasien suspek misalnya PDP di rumah sakit, dalam waktu 24 jam kita harus
segera merujuk, karena di rumah sakit kita ini sudah ada ruangan isolasi khusus, sudah ada semuanya sudah kita siapkan. Kami tim Satgas Coronavirus 19 di rumah sakit ini telah menyediakan ruangan semuanya supaya nanti ketika ada pasien suspek cepat bisa kita merujuk ke. Ya baik, sebelum lebih lanjut, untuk Dokter Buyamin sendiri, bagaimana kebijakan dari pemerintah Aceh Tenggara itu melihat virus corona yang sudah dijelaskan oleh terima kasih Mbak Dea. Sebelum kita ke sana, kita harusnya melihat dulu apa yang sudah dilakukan daerah-daerah lain. Mereka sangat serius dan sudah berlangsung beberapa hari yang lalu. Kita Aceh Tenggara ini dalam hitungan saya sedikit terlambat. Ada kata kunci yang harus kita selalu jaga, bahwa untuk pengelolaan virus ini adalah jangan remehkan virus ini. Itu yang paling penting, ya, supaya kita semua semangat. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya sudah mendengar bahwa Pemda sudah membuat surat keputusan tentang satker itu. Namun demikian kita harapkan bahwa semua satker ini berjalan sesuai tujuan kita bersama, penanggulangan COVID ini benar-benar tercapai. Bisa diulang? Surveillance tentang penyakit yang sudah disampaikan oleh Dr. Isman tadi. Kita harus kategorikan itu, kategorikan menjadi tiga kategori itu: orang sehat, orang harus dalam pengawasan, kemudian sampai pasien dalam pengawasan. Di tiga kategori ini semua treatment berbeda. Sampai nanti pada langkah selanjutnya adalah sistem rujukan. Dan semua ini harus tercover melalui regulasi. Nah, berhubung Pemda sudah melakukan itu, regulasinya harus sesuai. Jangan nanti setiap satker melakukan tindak pencegahan pengelolaan COVID ini sesuai dengan rasa mereka masing-masing. Ini tentunya banyak menghabiskan biaya dan sasaran juga. Biayanya dari mana? Sementara ini masih dikelola satker masing-masing, kebijakan sendiri-sendiri oleh dinas. Tapi tentunya itu akan pengurusan. Harusnya dikelola oleh satu pintu dan digerakkan tentunya oleh ketua satgas yang sudah dibentuk. Begitu. Langkah-langkah ini harus tepat dilakukan. Harapan kita nirunya semakin sempit, bahkan sampai ke tingkat desa. Itu yang paling penting. Jadi di tingkat desa kalau tidak sampai ke 20 KK itu, ya paling tidak setiap desa. Setiap desa harus dilakukan surveillance, pemetaan masyarakat ini dalam kategori apa sebenarnya. Kalau umpamanya ya, kita umpamakan, berarti harus banyak orang yang terlibat. Harus banyak yang terlibat. Makanya saya sebutkan di awal, kata kuncinya jangan remehkan. Pengelolaannya remehkan, kita harus benar-benar serius. Tentu konsekuensinya terhadap anggaran yang besar, dan itu memang sudah lumrah. Risiko ya? Risiko, ada konsekuensi seperti itu. Dan di daerah lain itu semua dilakukan. Nah, itu tingkat libatkan sampai ke kepala desa. Lakukan surveillance dengan alat-alat yang tersedia. Dan rumah sakit sudah menyediakan beberapa itu. Saat ini kira-kira yang sudah berjalan itu bagaimana? Ya, sudah bergerak sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu dari pengadilan, kejaksaan tinggi, kepolisian, mereka bergerak sendiri dan itu tidak terarah. Nanti akhirnya program yang serupa diulang lagi di step berikutnya. Itu akan membuat biayanya 2 kali lipat membengkak kan. Harusnya step-step ini terkonsep begitu ya? Terkonsep betul, sistematis. Jadi kita tahu selesai atau tidaknya program itu. Langkah selanjutnya begitu sudah masuk dikategorikan dalam orang sehat dalam satu desa itu dilakukan lockdown. Nah, kita harus antisipasi yang masuk, yang keluar, dan antisipasi untuk mencegah penularan yang bisa. Jadi kita punya data juga ya, iya. Untuk orang-orang dalam pengawasan seperti disebutkan oleh Dr. Isman, ada pengelolaan di sini. Sampai nanti masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan. Rumah sakit sudah menganggarkan dalam proses pemeriksaan COVID itu sendiri. Jadi sudah, supaya kita tidak tertinggal dari daerah lain, itu terkonsep dan harus atas inisiatif pemerintah daerah. Tentunya berefek tidak baik. Saya kira itu kebijakan yang seperti itu yang harus diprogram ulang, dilihat dulu apa-apa yang step-step yang langkah-langkah awal. Kalau nanti itu semua sudah dijalankan dari tingkat desa, kesimpulannya di kabupaten kita ternyata sekian persen PDP, sekian persen ODP, sekian persen, langkah-langkahnya sudah ada. Berarti ini PR ya untuk satker. Tentu dong. Nanti sampai kita libatkan kepolisian untuk pengawasan di jalan masuk yang hilir mudik masuk ke Aceh Tenggara ini. Supaya
Paling tidak kita punya data dulu lah, bagaimana sebenarnya berkembangnya virus ini di Aceh Tenggara ini. Ini sangat menguntungkan dan menghindarkan masyarakat dari keresahan. Sekarang kan banyak isu-isu yang masuk. Ini kena nggak ya? Ini kena. Nah, ini yang perlu ada surveillance, pemetaan dini ini yang paling penting. Dan itu memang tidak murah dan itu konsekuensi ya. Saya kira itu Mbak Dea. Saya kembali sama Dr. Ispan yang harus diketahui atau edukasi yang perlu diketahui oleh masyarakat Aceh Tenggara. Ya, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah kita sadari diri kita ini di mana. Apakah kita sebagai orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan? Apabila ada gejala awal seperti batuk, terus ada pilek, batuknya baik dia batuk kering atau produktif, atau yang berdahak bisa dalam 2 minggu terakhir, terus dia itu ada gejala flu atau pilek kayak gitu kan, atau biasa disebut meler, hidungnya meler, terus ada demam tinggi sampai 38 derajat Celcius, dan disertai dengan gangguan pencernaan seperti diare atau dia itu ada agak sesak napas gitu. Bisa kita kategorikan kita ini suatu pasien yang mengidap sakit ini. Cuman kita lihat apakah kita ada riwayat kontak, apakah kita ada riwayat kontak dengan pasien COVID, atau apakah kita ada perjalanan keluar kota yang lain, kan bisa. Tidak semuanya itu sedikit COVID itu juga. Nah dokter, ini virus COVID-19 ini sendiri itu masuknya dari mana? Katanya kan dalam pencegahannya itu salah satu ada cuci tangan. Itu dari mana masuknya? Karena kan dari saluran respirasi itu. Ya. Jadi kenapa kita bilang semuanya cuci tangan, berlaku hidup bersih dan sehat? Yang pertama kali itu kuman, ketika ada seseorang yang terjangkit, misalnya dia batuk atau dia bersin, itu dropletnya kan kemana-mana, baik dia ke meja, ke baju, kemana. Jadi tangan kita ini pintu utama, baik nanti kita cuci mata atau makan atau apa. Jadi harus kita sterilkan dulu. Kita kan nggak tahu di situ siapa yang pertama duduk di situ, siapa yang ada di situ, kan kita nggak tahu. Jadi kita cuci tangan itu sudah mengurangi risiko tertular. Walaupun dengan memakai masker itu lebih bagus. Kenapa? Karena ini kan dia droplet. Kita nggak tahu tiba-tiba ada orang batuk. Jadi seperti simulasi-simulasi yang banyak beredar ya dokter, kayak misalnya kita megang tangga atau megang lift atau apa, berarti kan virusnya ada di situ, itu kan bukan benda hidup, itu bagaimana? Iya, cuman kan virus ini dia bisa bertahan, misalnya di bawah matahari, dia bisa bertahan berapa jam, atau dia tidak bisa bertahan, atau misalnya udara lembab, dia bisa bertahan berapa lama. Bisa saja di situ orang baru menjatuhkan droplet, kita tidak tahu, kita datang terpegang, lalu kita makan virusnya masih hidup masuk. Nah, itulah yang perlu kita hindari. Makanya daripada kita istilahnya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba tertular, lebih bagus kita menjaga diri. Dokter Boyamin, tadi kan sudah dijelaskan sama Dokter Ispan gejala-gejala awal dan bagaimana itu untuk kebijakan masyarakat Aceh Tenggara. Misalnya ini, saya sepertinya ini ada nih gejala-gejala seperti yang disebutkan, itu bagaimana, kemana harus mengadu atau kemana harus memeriksakan diri? Nah, kalau ada model begini, ada kejadian misalnya kategorinya masuk dalam orang dalam pengawasan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, belum sosialisasinya belum sampai di tingkat desa. Harusnya ada sejenis kontak person atau yang bisa langsung dihubungi begitu. Iya, atau emergency call yang ditempelkan di setiap sudut daerah ini khusus COVID ini. Nah, itu tugasnya siapa? Ini yang kita pertanyakan justru di satgas yang dibentuk ini, apakah sudah ada itu masukan berarti ya? Masukan tentunya. Apa tadi? Saya ingin menambahkan sedikit dari Dr. Ispan tadi. Masyarakat juga tidak perlu cemas menghadapi virus corona ini, karena masuknya virus belum tentu membuat kita sakit loh. Ingat itu ya, karena penyakit oleh virus ini tergantung terhadap virulensi. Pertama ya, ada 2 virulensi. Apa itu? Virulensi kuman. Kuantitasnya banyak ya. Cukup nggak membuat seorang individu itu sakit. Jadi bisa jadi 1-2 virus itu masuk ke tubuh kita, belum tentu kita menimbulkan gejala itu. Karena punya daya tahan tubuh juga dokter ya. Virulensi pertama, kemudian sistem imun kita. Kalau sistem imun kita kuat, belum tentu mempunyai dampak oleh virus ini. Saya kira itu. Berarti beda orang beda. Beda pasti. Daya tahan tubuh, virulensi kuman. Jadi nggak usah terlalu khawatir.
Ya, mungkin nanti dari Span bisa menjelaskan lebih jauh langkah-langkah antisipatif, kemudian pencegahan itu yang perlu masyarakat mengerti. Jangan sampai heboh nih, kurang masker di masyarakat sudah heboh semua kan, ulang dan nggak ada harapan lagi gitu ini seperti serang musuh di kiri kanan. Saya rasa itu perlu diinformasikan. Nah, penginformasian ini juga harus dikelola dengan baik, maksud saya itu tadi itu Mbak Dia. Ya, Dokter Isfar, nah ini tadi berbicara tentang sebelum kita masuk ke langkah-langkah antisipasi sama masker apa dan lain sebagainya, kita mau tanya satu hal, ini apa benar virus ini itu apa namanya lebih cepat berkembang di daerah yang dingin begitu daripada kita nih yang lumayan panas ya di Aceh Tenggara ini. Jadi ada beberapa referensi yang saya lihat, yang saya gunakan atau dari sumber-sumber yang lebih berkompeten ya. Memang salah satu untungnya di kita ini kan daerah panas. Jadi istilahnya virus ini berdasarkan fisiologisnya dia tidak bisa terlalu lama bertahan atau dia perkembangannya susah di daerah yang panas. Tidak terlalu lamanya itu kita punya ini nggak berapa lama gitu? Nggak mengira. Pada dasarnya tetap 2 minggu. Nah, itu yang diajarkan dari WHO tetap 2 minggu. Cuman daya tahan virus ini lemah dia, tidak seperti daerah-daerah yang lebih dingin. Itu suatu keuntungan lah bisa dibilang kita di sini. Terus yang ingin dijelaskan tadi yang untuk penggunaan masker tadi. Oke. Jadi masker yang kita gunakan itu yang standar adalah masker bedah yang biasa kita lihat dengan warna hijau ya. Ini terkait dengan besar molekul mungkin ini saya ada contoh masker ya, baru saya ambil. Ini adalah masker standar. Nah, di mana masker ini dia ada 3 lapisan. Ini yang lapisan luar yang memang sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa untuk jadi pelindung kita dari bakteri, dari bakteri, virus dan lain sebagainya. Jadi warna yang colok ini biru atau hijau itu memang di depan. Sementara di dalamnya ini ada 3 lapisan. Di dalamnya itu ada lapisannya yang tahan air. Jadi dia tidak tengah ya. Di tengahnya. Tengah lapisan ini dokter. Iya, di tengah lapisan ini. Kalau Kalau dibuka mungkin bisa. Itulah yang menahan. Itu ada filter tahan airnya. Terus yang paling belakang ini itu bahan halus, itu yang untuk kulit. Jadi bagaimana nggak ada masker yang ini, masker kain pun bisa, itu salah. Itu salah. Karena apa? Masker kain yang biasa itu tidak didesain untuk droplet, untuk kuman, tidak. Berbeda dokter ya? Berbeda karena beda desainnya. Mungkin yang satu, yang kain itu didesain untuk lindung aja dari debu, dari apa itu bisa. Seperti besar molekul juga. Dan yang menggunakan masker ini untuk orang sakit sajakah atau untuk semua orang? Nah ini jadi tema di masyarakat. Sebenarnya masker ini dari sebelum ada corona itu sudah dibuat. Ya, jadi fungsinya itu memang alat pelindung diri. Jadi ketika di kawasan rumah sakit yang risiko tertularnya tinggi, siapa saja bisa pakai. Untuk pasien supaya dia tidak menularkan, untuk yang orang sehat supaya dia tidak tertular. Jadi masker ini bebas, siapa aja bisa pakai, tergantung dia tempatnya di mana. Tapi kalau di rumah dia kalau memang kita merasa kita flu, kita batuk, kita pakai supaya keluarga kita tidak tertular, boleh. Jadi bukan khusus untuk pasien, bukan khusus untuk orang sehat. Jadi nggak perlu heboh, panik karena masker nggak ada ya dokter ya? Iya, itu aja. Langkah antisipasinya dokter selain pakai masker? Rajin cuci tangan. Cuci tangan juga dengan menggunakan teknik cuci tangan yang benar ya dokter? Iya boleh. Itu ada di rumah sakit ini kita pampang di mana-mana 6 langkah cuci tangan dengan antiseptik ya. Itu sudah bisa dilihat lah oleh umum dan gerakannya pun sangat gampang untuk diikuti. Jadi itu cara cuci tangan yang standar lah. Ada rumah-rumah sakit kita sendiri di Aceh Tenggara ini untuk menangani atau menampung mungkin. Jangan sampai lah terjadi begitu untuk masyarakat Aceh Tenggara sendiri. Virus corona ini bagaimana? Mungkin kita sudah tahu semua ya, beberapa waktu yang lalu Direktur mengeluarkan SK tentang penanggulangan COVID ini, itu sudah jelas. Tapi kita lebih fokus terhadap kuratifnya. Itu rumah sakit memang ditujukan ke itu. 80%, sekitar 80% itu kuratifnya, sisanya kita preventif. Tentunya tidak
ruang lingkup kita tidak terlalu jauh, kita di tingkat pasien, keluarga, dan komunitas saja. Harusnya tidak hanya berhenti sampai rumah sakit saja, semua satuan kerja di lingkungan ini harus dilibatkan. Saya bilang tadi, ini tidak main-main, harus dilibatkan. Semua elemen di Aceh Tenggara ini harus berlaku cooling down, ya, cooling down. Udah, kita tidak usah habiskan energi kita untuk buzzer dulu tentang pemerintahan ini bagaimana. Ayo kita bersama-sama lah, bersama-sama saling membantu, memerangi virus ini. Karena ini musuh kita yang utama. Setelah itu nanti ya kita urusan kita masing-masing. Dan ini komitmen ini harus direalisasikan oleh Pemda. Mereka juga dilibatkan. Sektor KSM, wartawan, mereka dilibatkan untuk sosialisasi ini. Penceramah-penceramah di tingkat masjid, mereka juga dilibatkan memberi informasi yang benar tentang ini. Pertama tentu untuk pencegahan, kedua untuk menjaga masyarakat jangan terlalu besar. Setelah itu nanti setiap satuan kerja ini baru diberi informasi tentang pengelolaan di bidang mereka masing-masing. Maksud saya begini, pencegahan di tingkat LP tentu berbeda pencegahan di tingkat rumah sakit, tentu berbeda juga di dinas-dinas, kan tergantung pelayanan mereka itu yang banyak dikerumuni oleh masyarakat, yang banyak bersentuhan atau banyak komunitas yang sering berkunjung sana, tentu treatmentnya berbeda. Ini yang perlu diinformasikan secara detail, maksud saya. Ini harus dipegang oleh satu orang yang punya kompetensi di situ. Dan itu jangan dilupakan itu, karena tahap yang paling serius untuk kita Aceh Tenggara ini adalah tahap pencegahan. Kalau treatment itu sudah dilakukan oleh kota-kota besar yang punya fasilitas yang cukup juga tidak mampu kalau menangani kematian itu, ya kan? Nah, langkah lebih baik kalau kita lebih kuat, lebih fokus terhadap pencegahan ini. Bagaimana sistem pencegahan ini, mulai dari yang Dr. Ismail katakan, mulai dari penyebarannya sampai saat ini, yang masih diakui sampai saat ini penyebarannya melalui saluran pernapasan. Hanya itu. Jadi kita jaga bahwa tidak ada yang bersentuhan dengan saluran pernapasan kita. Ya. Baik itu dari tangan, baik itu dari droplet, dari percikan batu, dari udara sekitarnya yang kita tidak tahu sebenarnya tempat pastinya. Mikroorganisme ini hidup sebenarnya, semuanya perlu kita antisipasi dari lingkungan sekitar kita. Nah, beberapa waktu lalu rumah sakit memberikan kebijaksanaan untuk fogging, spray antiseptik. Ya, di beberapa instansi sudah didistribusikan itu. Nah, tentunya data awal mereka adalah bahwa komunitas di dalam satuan kerja itu sudah bersih dulu, tidak masuk dalam pengawasan, kemudian kontak-kontak yang kemudian akan terjadi ini yang harus disterilkan lingkungannya, jadi tidak membawa lagi virulens virus itu ke komunitas yang sudah sehat itu. Dokter, satu lagi mungkin. Seberapa bahaya sebenarnya virus corona ini, dan apakah dari kematian yang begitu besar ya, tingkat angka kematian, apakah bisa sembuh? Kalau untuk sembuh sudah ada beberapa kasus yang dilaporkan sembuh dan bisa dikembalikan ke masyarakat, itu sudah ada beberapa ya. Cuman seberapa bahayanya, karena kan di sini sampai saat ini untuk obat yang betul-betul untuk virus ini, vaksin ini kan belum ada. Jadi dari sekian banyak pasien dibandingkan dengan angka mortalitasnya itu kan semakin meningkat. Jadi kalau menurut saya memang kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tapi harus waspada, antisipasi. Kalau untuk seberapa bahaya, ya ini harus dianggap serius, tidak bisa dianggap sepele. Karena daerah yang di luar negeri saja yang segitu sudah canggih, semua sudah lengkap aja, tidak bisa membendung, apalagi kita di sini. Jadi jangan kita tunggu ada pasien dulu, baru kita ada korban baru sibuk. Jadi lebih bagus kita itu preventif daripada kuratif. Dokter, karena dokter tadi minum obat, saya tanya satu lagi dokter. Kan ini Pak, itu fakta atau hoax dokter? Kan ada katanya ganja lah, apalah yang dari alam kita yang untuk jadi obat, itu dokter diluruskan. Itu hoax apa bagaimana dokter? Hoax. Belum ada vaksinnya dokter? Belum ada. Terakhir mungkin dari Dokter Boyamin yang disampaikan sama Kak laksana aja Dokter Boyamin. Ya gitu lah. Jadi kita dari ID sendiri
sudah mempersiapkan satuan ini, tapi kita menunggu juga ini supaya bisa bersinergi dengan baik dengan Satgas yang sudah dibentuk oleh Pemda. Karena jujur saja, kegiatan untuk penanggulangan ini semuanya tidak bisa terlepas dari dana. Tanpa dana kita nggak bisa melakukan aksi apapun ya, hanya sifatnya edukasi, memberi informasi tentang bagaimana virus ini bisa tertular, kemudian langkah-langkah antisipasinya. Ya, saya harapkan lagi semua elemen di Aceh Tenggara ini bisa terlibat. Ya, sekali lagi saya harapkan semuanya bisa cooling down, seluruh energi yang tadinya digunakan untuk mengkritik, ayo kita gunakan bersama-sama untuk menghadapi virus ini, karena ini musuh kita bersama. Saya kira itu saja. Ya, baik. Perbincangan kita hari ini dengan Dr. Ispan dan Dr. Buyamin di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahuddin Kota Caning. Semoga bermanfaat. Intinya adalah kita tidak boleh sepele dengan COVID-19 ini. Kita harus berperilaku hidup sehat. Dan kalau ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa mungkin langsung menghubungi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahuddin Kota Caning yang sampai saat ini masih terus berusaha untuk memperbaiki penanganan terhadap COVID-19 di Kabupaten Aceh Tenggara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.